Nih ya, fun fact, ada misionaris pernah datang ke sini mau ngajak mama masuk Kristen. Dan mama Dan selalu berujung curhat. Berujung curhat lu, jangan sedih. Loh, jangan salah Curhat paham. dia. Dengerin. Ya. Jangan dakwah pakai sembako. Pakai beras, pakai Indomie. 2024 sekali ya skip. Nanti ke situ lari dah. Jadi kudu ngomong. Ya. Nah, Ya bahasa tapi- sederhananya mah pelit lu, udah gue Nah. kasih lu nggak mau ngasih sama orang. Jadi tapi nggak boleh sembarangan ngomong. Jangan ngomong dalil, jangan ngomong hadis, jangan ngomong ayat kalau ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mulai, mungkin dulur-dulur udah tahu lagu nasihat Bapak sebelumnya yang akan ada di album kedua nanti, insya Allah habis Lebaran bakal rilis. Dan ceritanya Magic Friend juga akan ngelanjutin dengan 2 lagu lagi. Yang satu judulnya Nasihat Ibu, yang satunya lagi adalah lagu tentang ruang di antara ibu dan Allah. Karena project ini juga mau dibikin ya bulan puasa, terus tiba-tiba bukan tiba-tiba kepikiran, gue cerita intronya dulu gitu. Ini adalah episode awal bukan trial and error sih, tapi episode awal pembukaan menuju konten ini di setiap hari pada bulan puasa nanti. Supaya bikin gimana ya, insya Allah nanti bulan puasa bakal bikin tiap hari. Nah, kenapa kepikiran? Sebenarnya bukan kepikiran dari gue, idenya dari nyokap gue itu kepengen minta, cuman gue selalu ngulur-ngulur. Gue yang ngulur-ngulur sebenarnya, dan gue nggak pernah ngejelasin ke doi kenapa gue ngulur. Gitu, cuma bilang waktunya nggak ada mah. Sejujurnya karena gue takut. Karena terakhir bikin sama bokap itu setelah bikin konten bareng bokap meninggal. Iya, terus aduh gitu kayak nggak ada lah ya gitu orang meninggal gara-gara bikin konten gitu, nggak ada. Dan nyawa mah Allah yang ngatur. Cuman secara mental guanya masih belum siap. Dan lumayan panjang waktu gua durasi untuk ngulur waktu. Kurang lebih hampir setahun lah pokoknya dari semenjak papa meninggal aja. Nah lah. Iya, semenjak papa meninggal 2 tahun hampir. Sebetulnya sebelum papa juga pernah ngomong kan sama abang. Iya, cuman kan itu bukan ngomong mau bikin Serius konten lah. gitu. Mama cuman ngomong mama pengen bikin sosial media waktu itu. Pengen dakwah lah gitu istilahnya. Mama pengen dakwah di sosial media, bikinin akunnya. Nah itu. benar. Terus abang bilang, si Sidki mah jangan nyuruh abang yang bikin, abang gak ngerti. Itu aja yang bikin, si Hari sama si Ali yang bikinin. Alhamdulillah. Setelah bokap meninggal, tiba-tiba nyokap pengen bikin gitu. Begitu nyokap pengen bikin, kan gue panik ya. Maksud gue, janganlah gitu, nggak usah lah gitu sama yang lain, kayak gue bayarin dah krunya gitu, bikin sendiri dah mah gitu. Cuman ibu-ibu satu ini nggak bisa dipegang sama orang lain, susah, suka ngatur dia. Orang yang ngerti itu kalah ngerti sama dia kalau udah dia turun tangan. Cuman gue yang bisa ngatasin. Jadi akhirnya gue juga mikir, wah ini kalau gue bayar orang juga nyusahin orang yang ada gitu. Karena nyokap gue nyentrik. Tapi setelah gue pikir-pikir, nggak ada salahnya ya gitu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai, bukan nauzubillah min dzalik. Kalau boleh ya Allah jangan kasih dia umur yang panjang ya Allah. Berikan dia kesempatan gendong Uyut kayak Hababah, Panjang umur kayak dalam Jidat Mami. taat, dalam berkah. Jangan Iya. panjang umur nyusahin. Kayak minta panjang umur mah nggak boleh, dah. Udah ditentuin, ngapain minta panjang umur? Nanti ada ceritanya. Ada ceritanya, oke. Akhirnya apa ya? Yang episode awal Kiki mau cerita dulu ya. Iya, Kronologinya iya, biar dulur-dulur Magic. Kiki kan nyebut Kiki nggak pernah ngerasa punya fans mah. Kiki tuh selalu ngerasa punya dulur, saudara. Karena buat Kiki, Tambah bermakna dong. iya, kalau karena gitu. kalau ngefans tuh ngefans idola karena kita layak diidolakan. Tapi kalau bersaudara di saat kita salah pasti diingetin. Kalau saudara nggak ada bekas. Ya terus gini, pasti lebih legowo untuk diingetin Iya. Kikinya. Satu itu. Iya. Kedua, mereka nggak dapat apa-apa saat support Kiki. Buat Kiki yang kayak gitu namanya layak disebut saudara gitu. Bukan, makanya dulur Magic. Nah, akhirnya gue mikir gini. Ya udahlah ya gitu. Bismillah lah kita coba bikin di tahun ini di bulan puasa. Karena kenapa angin ya? Angin ya, nggak apa-apa lah. Episode awal mah diapain kek? Angin ya. Namanya juga episode awal, kita masih mempelajari semua teknis dan segala macamnya. Tapi aman nggak? Angin-angin, aman. Oke, terus lanjut. Gue berpikir selama ini kan gue sering bikin konten karena berkaitan dengan lagu nasihat Bapak sebenarnya. Makanya konten caption gue selalu ada kalimatnya bokap gue, kata bokap gue. Karena tuh biasa memang gue belajar hidup dari bokap. Belajar tentang hablum minannas, tentang kehidupan di dunia itu gue banyak belajar sama bokap. Dan bokap mengamini itu.
Kenapa? Karena fun fact-nya, bokap nikah sama nyokap itu bukan karena doi cantik. Menurut pengakuan Allahyarham. Walaupun gue yakin doi Muna ya, gengsi aja. Enggak sih, Bang, papa kamu pacarnya nggak ada yang jelek. Papa Serius. Gue Kiki juga pernah ketemu Serius, mantannya ada yang Indo, ada orang Kiki pernah Aceh, ketemu ada dua yang sih jelek. sama mantan papa tuh. Iya. Satu bule, Uh-uh. satu lagi si tante siapa Ki lupa namanya lah. Ada yang itu yang dari Swiss. Nah itu Kiki Cuma ketemu. nggak bisa hidup di Indonesia, papa. Pokoknya Kiki ketemu satu bule, satu orang Indonesia. Anu bule gelis. Kiki Ada yang zaman- Indo, ada yang Aceh, ada. Cuman masalahnya bukan di papa ya, masalahnya emang si perempuan ini yang tidak bisa tidak mengikuti bisa di aturan hidup Indonesia. papa kan? Enggak, papa tidak mengizinkan papa ninggalin Indonesia. Itu sama yang bule. Sama yang bule. Sama yang lokal kan papahnya yang ya dia lu nggak mau ikutin gaya hidup gue, jangan, papa kan gitu. Nah terus tiba-tiba dia kalah lah sama satu orang wanita yang menurut dia anak gua akan selamat sama wanita ini. Jadi Allahyarham tuh pernah bilang gini, kalau lu mau cari perempuan, cari dari 3 hal. Pertama satu agama dulu dia bilang, satu agama dari keluarga yang baik-baik dan punya ilmu agama yang kuat. Kenapa? Karena nanti anak lu akan dititipkan kepada dia, lu makan ngamplang keluar. Apalagi orang kayak lu, kerjanya seniman yang nanti keluar sebulan, hobinya traveling dan lain-lain. Singkat cerita, intinya bokap milih nyokap dan beruntung. Sekali lagi teman-teman, dulur-dulur gue yang gue sayang, gue bukan pengen ria, mudah-mudahan kalian juga mendapatkan rezeki yang sama seperti gue. Gue sangat beruntung sekali, gue punya ibu dan bapak yang sangat seperti sahabat, sangat berimbang sekali. Dimana bokap tadi yang gue bilang mengajari gue ilmu hidup, menjadi laki-laki harus kayak gimana. Dari mulai ilmu berantem, lu bayangin. Gue belajar sama bokap itu dari cara berantem sampai cara bersikap ngalahi diri sendiri. Bagaimana hidup bersosial, bagaimana caranya survive dan lain-lain. Dan bukan nyokap nggak adil dalam sisi itu, tapi dominan memang gue harus akuin lebih banyak di bokap. Tapi ilmu agama, wah bro, kalau gue tidak ada si doi ini Bu Nina yang galak ini, wallahualam gue hidup rusak kali kayaknya. Karena lingkungan gue cukup gelap. Gue punya teman yang cukup luar biasa, Masya Allah, ngeri-ngeri, yang tatoan sebadan, yang anting semuka, yang emang baru keluar dari penjara, segala macam narkoba, sarupaning, muncek Sunda mah sarupaning. Sohib aing sarupaning. Lingkungan gue ngeri-ngeri. Dan barrier gue itu agama. Agama itu datang dari nyokap gue. Dan gue termasuk yang setuju dalam hal agama, beberapa hal emang anak udah dipukul. Karena menjadi traumatik tinggi dalam hidup gue, yang membuat gue jadi takut kalau nggak sholat. Gue sholat belum rapih nih ya, belang mentong sampai umur mau 40 nih. Hey, antum harus tahu, ana masih sering ditelepon dengan kalimat yang setriliun kali berulang-ulang. Sholat atuh bang, abang teh jangan sombong. Hey, begini nih Ali sama Hari rasain. Dan hampir 99,9% semua teman-teman gue merasakan itu. Dan Masya Allahnya sekali lagi kenapa gue beruntung, teman-teman gue pun datang ke rumah. Gak sekali tuh yang datang ke rumah nyari, Assalamualaikum Fik, lu ngapain di rumah lu, keluar, gue pengen curhat sama nyokap. Atau Fik, gue pengen curhat sama bokap. Ada yang baru keluar dari bui, dari penjara, baru keluar, bukan orang tua yang didatengin, rumah ini yang didatengin, yang dicari nyokap gue, bertanya tentang ilmu agama. Balik ke cerita awal, yang dimana gue tidak mau bikin konten ini karena gue masih ada traumatik. Waktu terakhir bikin lagu Nasihat Bapak, terus kemudian papa berpulang, di situ gue ngerasa kok gue egois banget ya gitu. Banyak sahabat-sahabat gue lama yang hidupnya menjadi baik hari ini. Masya Allah, tabarakallah, Allah ngasih rezeki itu buat ibu gue. Mudah-mudahan jadi jariah mama ya, Mah. Amin. Banyak yang berhenti narkoba, yang jadi lempeng. Ada yang jadi mu'alaf nggak 1-2. Dan bukan di doktrin jadi mu'alaf lah ya. Merekanya aja yang datang ke nyokap, ngelihat nyokap, tingkah laku nyokap, keseharian nyokap. Ya, inilah apa namanya, sharing-sharing. Terus gue ngerasa kayaknya nggak adil deh kalau itu nggak gue share juga ke dulur-dulur Magic nih gitu. Sampai akhirnya gue memantapkan diri gue buat bismillah ngobrol sama Ali dan Hari, yuk bulan puasa ini kita coba bikin. Waktu gue nentuin juga Hari biasa, si melankoli ini basis gue langsung nangis kan Hari, ngarembay, langsung berlinang air mata. Ini aja tuh liat gue, ayo nangis Hari nangis, kayak Halefani tau kalau digituin. Dengerin. Orang yang gampang mengeluarkan air mata untuk hal yang positif itu Allah berarti ada di hati dia. Amin. Ini, wush, tinggal harinya, langsung putih sirang. Allahnya disapa gitu. Allah udah ada di hati. Hari sama Ali termasuk yang sering ngingetin Kiki, bukan Kiki yang ngingetin mereka malah. Itu kurang bagus gue sebagai pemimpin dalam hal itu. Nah, balik lagi akhirnya gue memantapkan diri teman-teman, dulur-dulurku,
Oke, bismillah kita bikin di bulan puasa ini. Mau ada sponsornya, mau ada endorsement ataupun tidak, bodo amat. Konten ini harus running. Ya, to be honest, untungnya juga kita lagi mau bikin konten yang berkaitan dengan nyokap. Jadi ya udah sekalian kan ya jadi bridging, bagus juga gitu. Nanti kita bahas itu tuh, mah salah nggak sih kita sebagai umat Islam itu berdakwah tapi sambil memikirkan strategi-strategi untuk nyari rezeki juga? Ya, Nanti kita harus. tanya itu. Nah, akhirnya jadilah hari ini dengan judul konten Nasihat Ibu. Tepuk tangan. Bagus. Seolah-olah ya Tame. Seolah-olah. Tak kasih tahu kalau obrolan baik itu malaikat ikut ada. Oh, Masya Ikut Allah. hadir. Allahumma barik. Obrolan baik ya. Oh, barik. Jadi gitu dulur-dulur. Nah, di konten ini gue akan mengajak untuk kalian merasakan kultur di keluarga inti gue, kebiasaan di dalam keluarga gue, di mana lu boleh bertanya apapun, se ekstrim apapun, serius. Ada pengalaman si Fulan sahabat gue hidup kumpul kebo 2 tahun lebih, datang ke sini gue cerita. Nah, begini dan nyokap gue cukup sangat amat rock and roll, bro. Bentuknya doang begini, bro. Hey, Anda jangan salah paham. Ini bentuknya doang begini. Jiwanya rock and roll abis. Jiwanya rock and roll abis. Dia bisa menerima apapun. Tapi yang gue suka dari nyokap gue, salah. Bener. Kalau kalian ada yang beberapa kenal gue, kenapa Bang Fikri itu mulutnya pedes dan selalu bilang, gue mendingan lu benci gue sekarang suatu saat lu datang ketemu gue untuk berterima kasih daripada lu cinta sama gue sekarang tapi di padang mahsyar lu ngomong kok lu jahat ngangetin gue. Lahir dari ibu ini. Kan setiap ada yang datang nanya itu kan akadnya mau yang Allah mau, apa mau yang kamu mau. Ya. Jadi mereka siap gitu. Mama mau ngomongin tegas tuh karena Mama nggak mau, Mama ngomong yang dia mau tapi Allah murka sama Mama. Jadi kalau gua kudu ngomong yang lu mau ya lu silakan. Apa bahasa akad. Mama? Ngeunah wis ya. Jangan dong di sini Pak. Gak apa-apa. Jadi akadnya begitu. Jadi gini, datang ke sini mesti dengar apa yang Allah mau, bukan yang kamu mau. Dan mereka menerima. Jadi ya tapi Mama nggak yang marah gitu, santai aja gitu. Memahamkan dan bukan karena Mama, Bang. Ya. Karena mereka anak-anak baik yang diselewengkan oleh setan, ya kita harus fair. Ini kan setan ya. Manusia itu kan ya lo apa ke distrek. Ini kebayang papa deh kalau di situ pasti sabari ompong mesem tadi kali Mama syuting. Jadi semua orang, semua anak-anak Mama, kebetulan kan rumah kita kayak asrama ya. Semua orang aku tiap pikir mau temen abang sini suruh sini, ya makan, ya tidur, ya berangkat. Semua rumah kayak asrama banget deh ya. Rame. Nah, tapi mereka itu anak-anak baik. Mama yakin, hakul yakin. Tidak ada manusia yang tidak baik ya, Mah? Nggak ada. Silakan Ibu masuk ke dalam. Masuk, Silakan. Bu. Sebentar ya. Jadi nggak mungkin mereka bisa berubah menjadi baik kalau mereka bukan orang baik. Ya. Paham? Itu intinya. Jadi mereka bisa berubah, mereka jadi soleh, mereka yang jadi mu'alaf karena hakikatnya mereka anak baik. Ya. Kalau nggak anak baik susah loh. Karena hati ini, nurani ini ibarat bejana kristal yang cantik, gitu ya, nurani, ya makanya penting jadi orang baik. Kalau orang baik itu Allah kasih rahmatnya nikmat, jadi bejananya bagus, kinclong, bersih, maka turun rahmat Allah. Ya pada dasarnya setiap manusia itu baik nggak sih, fitrahnya itu baik. Setiap manusia baik, tapi kan setan membuat mereka tidak baik, Ya. gitu. Makanya gimana kita menjaga kebaikan ini supaya tetap baik? Nah, sebetulnya itu nanti kita ngobrol panjang. Ya, Maknanya adalah dari mana, untuk apa, mau kemana, Ya. gitu loh. Jadi kita lahir dari mana, pahami dulu. Oh, dari Allah. Untuk apa? Untuk bertakwa, berbuat kebajikan dan sebagainya. Mau kemana? Mau ke surga. Nah, ini tiga resep ini, ramuan ini nih harus dimiliki oleh semua hamba Allah. Nah, intinya alhamdulillah Allah ngasih rezeki buat kedua orang tua gua menjadi tempat banyak orang curhat dan mendapatkan solusi dulur-dulurku. Sampai akhirnya balik lagi kayak yang tadi gue bilang, gue pengen lah akhirnya ya udahlah yuk beraniin diri bikin konten ini. Mudah-mudahan ini jadi amal jariahnya nyokap, gue juga, teman-teman juga gitu di Rockesroll, Ali, Hari, dan kawan-kawan yang lain yang terlibat di semua proyeknya Magic Friend. Yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu opsi lah untuk teman-teman mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti pengen teman-teman tanyakan. Yang selama ini mungkin juga lagi teman-teman cari gitu ya. Akunnya nanti akan gue tulis di deskripsi, akun nyokap.
lu boleh tuh ngedonder nyokap Manya. Bukan ngedonder apa sih? Memberikan pertanyaan-pertanyaan lewat sosial media Mama juga nggak Kalau apa-apa. mama bisa jawab, mama jawab. Kalau enggak, mama lapor dulu sama gurunya mama. Ya. Gitu. Nah, Mah, Tanya. untuk episode awal mah kita santai ngobrol tentang background kita ya. Mm-mm. Nama ibuku adalah Nina Tok, udah. Enggak dong. Ada Abang nggak tahu umarnya. kan? Nina Nurdiana Nina sebetulnya. Nurdiana. Terus Cuman kenapa di biar KTP? simple. Tapi kan di KTP Nina. cuma Nina, terus di akte juga Nina. Nina akhirnya. Iya sih. Tapi nama dari asli yang tidak tercatat itu ada Nurdiana, Cahaya Agama. Maknanya kenapa mama pengen disebut? Nama itu doa, Bang. Iya. Iya, Mama ngasih nama Kiki berat. Rahmat Fikri, hidup gue berpikir dan memikirkan masalah banyak orang. Berpikir Masya yang Allah. dalam rahmat Allah. Iya. Rahmat itu kasih sayang. Iya. Berpikirnya selalu Iya. kasih sayang. Iya. Gitu. Makanya anak Mama yang satu ini badannya susah gemuk karena segala hal dipikirin. Selalu ingin berkasih sayang. Mudah-mudahan Muhammad, Kemal, sama Galin menjadi nama yang memiliki nama yang sesuai dengan sama akhlaknya ke depan. Amin. Cucu-cucu Mama, Amin. Alena juga. Amin. Ya, Alena juga. buat dulur-dulurku sekalian ya, kalian harus tahu bahwa gue sama nyokap itu anak mami, literally anak mami, dan gue selalu bahagia di saat gue dibilang anak mami dari dulu. Jadi itu tidak pernah, ya kan Mama tahu sendiri kan, itu nggak pernah bete kalau ada orang, lu anak mami, banget bro, banget lu gue kasih tau ya, gue sampai umur segini kalau udah stres, gak kuat, nangis saya ke dia, datang nangis, ya Allah mah, gitu. Dan gue masih bandel, gue masih bikin masalah, gue masih bikin dia pusing, gue masih bikin Masih nggak nurut. masih dimarahin. Kalau udah kejeblok datang ke mama. Ya terus ke siapa lagi ya tuh? Tikus tuh, iya makanya mama seneng. Nah, Jangan dan datang ke itulah- yang lain. Dan itulah nyokap gue gitu yang punya kesabaran ekstra Itu banget manusiawi ekstra lah. banget nyokap gue, masya Allah. Tapi kalau mudah-mudahan Allah kasih umur yang panjang dan penuh dengan keberkahan. Amin. Amin. Pertanyaannya mas, kita supaya orang mengenal background Mama dulu deh ya. Mama lahir di Bogor. Bogor, punya bapak orang Jawa, Iya. ibu orang Bogor, Ya. dengan keturunan darah Arab, Yes. darah Yaman. Yes. Dua-duanya. Yamani. Asli. Wah, bro. Asli Yaman. Yaman nih gua nih. Kalau Arab tuh darah dari ibu dan bapak tetap turun ya. Jadi gini, Terah apa? bukan nenek terah. moyang mamah itu yang turun ke Indonesia cuman lelaki, Cuma laki. ya. Ah. Tidak bawa istri, tidak bawa saudara perempuan, tidak. Tidak bawa istri itu karena belum beristri atau sudah beristri tapi tidak dibawa? Ada yang beristri akhirnya tidak dibawa karena mau hijrah cari rezeki. Iya. Ada yang memang lajang. Iya. Oke. Nah, lebih banyak yang lajang. Oke. Makanya kalau abang mau nanya, apakah di Indonesia itu asli Arabnya? Enggak ada yang asli. Campur. Karena nenek, Aku aja campur. neneknya Fahrudin kan Sunda. neneknya itu semua orang Indonesia. Oke. Nih, kayak mamah nih punya buyut namanya Sarimanah, Jidah Sarimanah. Ah. Asli Sunda. Asli Sunda. Asli Sunda. Dari abahnya mama asli Jawa. Jawa. Daerah kayak Njit. tembok bolong kayak gue ngomongnya. Njit. Jadi Njit siapa abang, nih? Njit abang itu. Njit Umar apa? Njitnya abang itu punya jidah asli Jawa Tengah, asli Jidah Jawa Tengah. Buma. Ya, Oh dari iya. abah. Oke. Kalau dari mama Nenek Uyut Kiki berarti. Nenek Uyut. Dari mama asli Sunda. Oke. Oke. Maka disebutnya ahwal. Akhwat. Aku tuh saudaranya paman. Jadi karena yang datang ke Indonesia cuma laki-laki itu kalau bicara itu ya. Oh. Jadi kalau mau bilang pure asli pure ada darah. Ada darah. Jawa. Makanya orang Yaman turun ke Indonesia itu yang turun di Palembang berarti ada darah Palembang. Mereka beranak pinak itu karena Tapi di Indonesia banyak ya Yaman ya? hampir Sebagian mayoritas Yaman. Yamani apa? Yamani itu siapa maksudnya? Yamani itu orang Yaman. Orang namanya. Yaman, Oke. orang Yaman. Nah, udah. Terus apa lagi? Mau nanya. Jadi gitu ya. Jadi jangan ditanya kenapa hidungnya mancung. Karena Arab ya. Jadi bapak gue pinter nih bro. Doi pinter, lelaki smart. Tapi nggak semuanya mancung. Cantik. Adiknya mami, Oh, adiknya iya. mama aku, dua tuh. Tidak mancung. Orang nggak nyangka dia Arab Arab. karena nenek mereka itu Sunda asli. Sunda. Jadi mukanya Jidah Ameh sama Ceceh, Kiki. Jidah Tuti sama Ameh Ini Jidah. jadi Cece. Iya. Masya Allah Kiki ngerasain dua-duanya loh. Iya. Yang Kiki ngerasain Njit Uyut. Enggak lah. Nggak ngerasain. Yang di Pekalongan. Yang di Pekalongan ngerasain. Tapi Jidah Buma sampai akhir hayat Kiki nemenin. Iya betul. Kalau Jidah Cece Kiki ngerasain. Njit Umar. Njit Said ngerasain. Njit Said ngerasain sampai meninggal. Sayang banget sama abang. Ah, ah.
Masya Allah. Nah, Terus? itulah ibuku, namanya Nina, Sedikit Mamah sekelumit Nina. gitu. Nah, fun fact-nya, nyokap itu memang, mama tuh gimana ceritanya sih mah kok bisa semua kayaknya, ya Allah. Kalau dibilang kadang ya, kita tuh pernah ada fase lo anak-anak mama tuh cemburu karena tidak punya waktu. Dia tidak punya waktu buat kami. Tapi di posisi kami sudah cukup dewasa ya. Kami bertiga sudah cukup dewasa, sudah cukup mandiri, sudah cukup akil, udah lebih dari akil balik. Kita sudah bisa dilepas, sudah di luar tanggung jawab mama sebenarnya. Tapi ya namanya anak ya, jealous karena hampir tidak punya waktu dia buat kami karena waktunya habis buat. Ya Allah, sejuta umat manusia di dunia ini dari yang nih ya, fun fact, ada misionaris pernah datang ke sini mau ngajak mama masuk Kristen. Dan mama Dan selalu berujung curhat. Berujung curhat lu, jangan sedih. Loh, jangan salah Curhat paham. dia. Dengerin. Mereka kan berpikir kita ini domba-domba yang tersesat. Iya. Mereka punya waktu datang ke rumah mama untuk ngasih tahu mama tuh tersesat. Ya terima kasih lah. Itu nyokap. Itu. Nggak, ini fair aja, Iya. jujur. Iya, kita kadang harus bijak ya, Mam. Iya harus dong. Kan pemikiran mereka datang mau nolongin mama sambut dong. Iya. Caranya juga santun, bahkan mama salut. Mama nanya, kamu tahu nggak saya Arab? Tahu, ibu. Heeh. Tahu ya, berarti istilahnya kalau Arab mah biasanya Islam gitu ya. Kamu tahu? Tahu ibu. Luar biasa, terima kasih banyak ya dek. Mama bilang begitu. Loh iya dong. Iya, Mereka iya. bukan datang untuk berbuat jahat kok. Iya. Mereka niatnya mau nyelamatin mama kan? Iya. Berarti kan dia baik. Iya. Ya mama sambut. Iya. Mama ngobrol kaler kidul. Cuma ngisi. Saya bangga sama kalian. Kalian masih muda. Kalian mau ambil hak kalian bermain untuk dakwah di Iya. jalan Tuhan yang kalian yakini. Nah. Datang ke sini. Ini yang namanya dakwah beneran. Keren. Iya. Jangan dakwah pakai sembako. Pakai beras, pakai Indomie. 2024 sekali ya skip. Nanti ke situ lari dah. Dengerin. Enggak, ini udah dari dulu. Iya. Dari dulu. Maka Enggak. mama kasih tahu sama mereka. Enggak, ini jangan dipotong di TikTok lu ya. Jangan dakwah pakai sembako, pakai beras dipotong Ya, ini kan terus mama lagi dinaikin. cerita. Mama lagi cerita karena enggak, apa? ngasih tahu followers, jangan dipotong terus. Oh di-upload jangan. bagian itu Oh doang. doraka lu sama mama. Kualat lu. Sorga di bawah telapak kaki ibu. Lu jangan main-main sama gue. Ya, di dia ya. Jadi mama bilang sama mereka, ini keren. Jangan pakai beras, pakai minyak, Ya. pakai gula dan sebagainya sembako itu. Satu masa itu sembako nggak datang, dia balik lagi bang. Ya. Karena mama ngalamin dulu ada hamba-hamba Allah yang suka Ya, main ke mama. Mama ya berbagi sedikit dari kita. Ada beberapa orang hilang. Ya. Oh eta panbu terus kabawa ka eta teh nggak usah disebut Ya. ya. Ha-ha. Oh gitu. Ujung-ujung balik lagi. Ya. Terus temennya ngomong eta panbu sudah dikirim dari sembako cenah. Oke. Makanya memahamkan agama, mama bilang sama mereka, memahamkan agama itu pakai pemikiran. Nah, Ya, tapi meskipun tidak semua agama harus dengan fikir, harus dengan iman. Kayak di orang Islam kan rukun iman sama rukun Islam. Rukun iman harus keren, rukun Islam harus keren karena keduanya seperti sayap burung. Kalau imannya doang tapi rukun Islamnya nggak jalan, nggak sholat, nggak puasa, nggak punya duit, nggak mau zakat, nggak mau haji, mana bisa burung terbang sebelah sayap? Nah, kayak gitu, paham? Jadi ya, asik ya. Harus Jadi seimbang. pernah ada yang ngajak mama buat geser. Tapi itu juga Kiki pelajarin sih. Oh Pak. ya, Maksudnya kayak, sebentar. Mama ngomong gini. Ibu ini boleh terima kasih mana? Ibu mau. Dia dikasih mama beberapa buku. Bukan mama nggak baca, mama baca. Mama baca karena mama merasa amanah katanya suruh dibaca ya mama baca gitu ya. Tapi mama juga ngomong sama mereka. Mama bilang begini. Ibu nggak punya buku untuk sharing ke kamu gitu ya. Ngasih Al-Quran juga nggak mungkin dan dia belum syahadat ya. Mama masih merasa, aduh jangan deh gitu ya. Lu bisa buka deh di dulu ada sosial media kan bisa dibuka. Cuman mama satu pesan, kamu cari tahu kenapa di negeri yang maju orang-orang hebat memilih Islam. Kenapa orang-orang yang menghina Rasulullah ya lalu dia memilih Islam dan berbalik dia memuji Rasulullah. Dan rata-rata orang-orang yang mengecam dulu kayak yang mengecam Rasulullah yang di Belanda tuh, mah lupa namanya siapa. Mama bilang, bahkan ada zaman Rasulullah ya. nah itu hasud kalau zaman Rasulullah. Kalau ini ketidaktahuan, ngerti? Ketidaktahuan. Jadi dia bahwa Rasulullah begini itu, tapi dia berpikir Islam itu akan merusak keyakinan mereka. Jadi mereka serang dong, ini agama nggak bener, bukan jealous,
Bukan dia tahu Islam benar tapi dia nggak benar seperti paman-paman Rasulullah yang nggak Islam. Kan dia tahu, dia bilang, aku tahu Muhammad benar, tapi bagaimana silsilahku. Jadi harga diri budaya lebih dominan daripada imannya gitu kan. Padahal dia suka nguping tuh kalau Rasulullah lagi ngaji suka nguping gitu. Nah kalau ini beda, yang di Belanda ini beda bang. Dia marah sama Islam karena Islam menjadi ancaman buat agama dia. Ngebom lah, apalah yang diterima nih alasannya. Teroris. Tapi karena hati dia baik, maka Allah izinkan dia mempelajari Al-Quran. Ingat ya, Allah yang izinkan. Ya. Bukan karena ada orang yang datang ngasih Quran. Enggak loh. Itu orang cuma dipilih sama Allah untuk jadi perantara. Ya. Untuk jadi LTH lah, naon lah gitu ya. Perantara ke dia. Coba deh lu buka nih Al-Quran. Dipelajari sama Al-Quran. Karena Allah tahu dia pahamnya Islam gak bener. Ya. Dari apa? Dari isu yang luar biasa. Ya. Ya, merusak citra Islam dengan itu Yahudi loh, itu perilaku Yahudi. Ya, Yahudi tahu loh, Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, tapi dia tidak mau mengakui karena kenapa? Bukan dari golongan dia, larinya lagi-lagi ke golongan mah, ke suku dia, jadi lebih ke situ. Jadi intinya orang-orang yang punya hati baik, insya Allah selamat. Amin. Asal cari. Kalau nggak cari ya bagaimana? Gimana ceritanya sumbernya Mama kok bisa jadi tempat curhat sejuta umat? Nggak ngerti. Masa nggak ada cikal bakal sih, maksudnya? Begini ya, dengerin. Kayak dengerin, cikal bakalnya apa tuh? Mama juga bingung. Jidah Buma sama. Dengerin. Kalau Kiki ngerunutin ya, Ya, jadi kayak Jidah Buma tempat curhat. Iya. Bukan cuma ya, rumahnya tuh asrama yatim piatu. Jadi semua orang ditampung. Yang di Bogor begitu, yang di Pekalongan begitu. Njit tidak sejuta umat, tapi semua sahabatnya kalau ada masalah larinya ke Njit. Selalu. Allahyarham ya. Njitku ya. Iya, teman Njit Kiki. Njit Kiki juga, Njitku juga. Iya. Maksudnya kalau Njit itu kakek ya? Njitnya Mama sama Jidah Buma mah puguhna asrama. Kalau Njit Umar kan tidak asrama, tapi sahabat terdekat atau teman dekat atau yang tidak terlalu dekat kalau ada masalah larinya ke dia buat nanya curhat. Itu Kiki nyaksiin tuh waktu zaman Kiki di Pekalongan. Nah sampai akhirnya ke Mama. Menurut Mama kenapa? Kalau Kiki sih karena Mama sama Papa begitu. Gini ya, pertama pasti fondasi hidup Mama adalah agama. Ya. Maka Mama heran, Nin kalau lagi ngobrol jangan suka bawa-bawa agama. Pernah dulu gitu ya. Kalau Mama udah ngomong agama, ada yang nyerodot dari kursi ceramah deh, nggak gampang. Nah, itu jangan dibahas dulu itunya. Nanti kita itunya jangan didetilin. Satu itu, kedua. Nah, jadi fondasi kita adalah Mama adalah agama. Terus Mama bersyukur. Dulu Mama berpikir kenapa Allah berbuat ini kepadaku? Karena bukan membuka aib ya, ini bukan membuat. Mudah-mudahan jadi contoh, jadi itibar untuk kalian yang mendengar. Amin. Bahwa Mama itu hidup tanpa ayah dan ibu. Ya. Karena kebetulan selesai jodoh Mama sama Abah, ya. Meskipun Jidah mah. Jadi kakeknya Fikri sama neneknya Fikri itu Jidah pisah. itu nenek, kakek Njit itu kakek. Nah, dan lucunya pisahnya nggak ada masalah dari mereka. Iya. Nggak ada masalah. Fun fact-nya, dua-duanya punya lagu masing-masing loh. Yes. Iya. Jadi ini ajaib gitu. Lagu Tapi patah hati dua-duanya yang satu tidak bisa tinggal di Bogor, yang satu tidak mau lagi tinggal di Pekalongan. Selesai sudah ya. Nah kami nih anak-anaknya dibawalah sama Abah, dicuri ya sebetulnya, bukan cuma dibawa tanpa izin ibu saya, dibawa ke Pekalongan. Tapi saat itu saya merasa ini derita yang luar biasa. Tapi begitu berjalannya waktu, jangan saya aku Mama gitu. Mama berjalannya waktu, Mama berpikir pantes Allah teh ya, Mama di treatment dari kecil dengan ujian yang tidak ecek-ebret gitu ya, ujian yang nggak kecil gitu ya, nggak perlu Mama cerita di sini. Yang Mama merasa kenapa Allah membuat aku menderita, bukankah aku nggak pernah jahat? Mama teh begitu ke Allah teh, itu kenapa ya Allah kok saya dibuat seperti ini? Iya. Tapi berjalannya waktu, rupanya skenario yang Allah buat, yang Allah bikin untuk Mama itu, maaf ya, bukan bermaksud gede hulu atau kepedean. Enggak, cuman Allah mempersiapkan skenario Mama itu bukan buat pikiran Mama ya, mungkin buat orang Mama itu kecil, nggak main-main skenario Mama itu. Oke? Jadi waktu kecil Mama menderita, Mama protes, Mama marah sama Allah, Mama capek, migrain nggak sembuh-sembuh, tapi Mama nggak pernah tinggal sholat. Dan setiap kali Mama sholat, ada bacaan di antara dua sujud itu yang istimewa. Robik firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni, warzukni.
Maafin wafan. Itu baca terjemahnya, makanya dia ngerti. Nah, mama baca itu sungguh-sungguh. Ya Allah, ampuni dosaku, sayangi aku, perbaiki keadaanku, angkat derajatku, beri aku petunjuk, beri aku kesehatan, beri aku ampunanmu, berikan aku rezeki. Nah, di umur mama, pokoknya SMA kelas 2 lah gitu ya. Kelas 2 mau ke kelas 3 itu, tiba-tiba mama diberikan pencerahan sama Allah lagi duduk di teras gitu ya. Tahu-tahu, Nin, Allah tuh nggak pernah nggak adil loh. Cuma lu nggak ngerti maksud Allah. Tiba-tiba gitu. Jadi tiba-tiba mama berdamai sama diri mama gitu, ngerti nggak? Umur kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Terus mama mulai berpikir, jangan lu buang energi lu buat meratapi sesuatu yang lu nggak ngerti ke depan apa yang Allah bikin buat lu. Hirup isukan ke cantan tuh. Cantang tuh. Ya. Nah, tapi itulah ya, sekali lagi pentingnya sholat. Tolong aku perbaiki keadaanku. Jadi mama minta tolong, ya Allah tolong aku harus gimana tolong. Jadi Allah akhirnya, nah udah deh, momen ini gue tolong lu karena lu cari gue. Kemarin lu nyalahin gue terus kata Allah. Lu bilang gue nggak adil, padahal lu melek mata lu udah bisa napas, nggak pakai. Berdoa gini salah ya, masih ya Allah kemana engkau untukku, itu gak salah ya. Nggak baik gitu. Nggak baik lah. Nggak baik. Allah lebih dekat dari Ahmadi. Kemana? Lu kemana? Gitu kan. Tapi kan yang dikeplak lu kemarin yang nggak paham. Iya. Nah tugas kita yang memahamkan mereka bahwa Allah itu maha kasih dan sayang. Berarti secara singkatnya memang pada dasarnya Allah memberikan peranan kepada setiap manusia. Cuman lu mau ambil atau tidak? Nah, makanya mama kan balik nih, kenapa kok mama sampai mau meluangkan waktu. Makanya kalau kata Me Anis, Menina buka pelang deh biro konsultasi kan gitu di sini. Saking orang keluar masuk gitu. Abang tahu nggak bang? Mama kuat karena orang datang bertanya sama mama. Saat ada orang yang punya masalah, nih lihat Allah datangkan dia dengan masalah yang nggak ada apa-apanya sama masalah lu. Iya Allah tuh baik banget bang. Asal kita benar-benar nge-gemblok ke Allah, kita benar-benar menyerahkan segala kehidupan kita kepada Allah tuh, Allah tuh maha GR kan. Makanya Allah nggak mau diduakan. Allah tuh maha satu, tidak mau diduakan, ngerti gak? Jadi maha cemburu. Jadi semua mama serahin kepada Allah. Maka waktu bilang kok mama bisa gini-gini, karena apa? Semua yang datang membawa masalah itu hati mama ngomong, lu belum tahu jalannya, gue dulu ada di posisi lu, dulu gue ada di posisi lu, capek. Maka mama suka bilang kan, nih ya, ada yang manggil bunda ke mama kan, ada yang manggil tante, ada yang manggil mama komplit. Mama bilang, nih dengerin ya, mama tuh dulu melewati halte sampai ke sekarang kesini. Nah, mama tahu halte yang pertama begini, halte kedua begini. Lu baru di halte 2 nih, ya. Gua kasih bocoran biar lu nggak capek. Karena lu harus melewati halte-halte berikutnya. Gua kasih bocoran begini. Jadi lu waktu nyiapin halte berikutnya lu udah siap. Jadi itu kali ya bang. Jadi setiap orang datang tuh mama punya semangat ingin membantu dia, menyadarkan dia, lu jangan kecil hati. Segede apa masalah? Ini ya bahasa kerennya mah. Berarti cara mama berkomunikasi sama Allah itu justru saat ada orang yang datang bertanya. Iya. Justru di situ momen salah satu momen mama berkomunikasi sama Allah dengan pertanyaan dan jawaban yang mungkin mama lagi cari. Betul. Dan mama selalu bilang sama Allah setiap mama mau ngisi di Mentabu ini ada jadwal ngisi di sini itu mama selalu bilang gini. Mama punya konsep nih. Begini suatu mama bilang, "Ya Allah, apapun yang keluar dari lisanku adalah yang Engkau mau." Jadi kadang kita udah temanya biru sampai lokasi jadi hijau, Bang. Iya. Ngerti gak sih? Dan mama kan kalau ngisi kan nggak mau beres acara baru bertanya, enggak. Mama izinkan mereka untuk nekat mama bicara, gitu loh. Jadi dari situ jadi. Mama kenapa kamu dibilang ustazah? Memang bukan ustazah. Nah ini kita lurusin ya. Orang tuh selalu bilang, nggak mau gue ngomong, gue kan bukan ustazah. Itu cara setan memasuk mulut kita untuk dakwah. Iya. Sementara Al-Baqarah 159 terbuka ya terjemahnya, baca terjemahnya. Ada redaksinya, orang yang udah dikasih ilmu gak dibagi Allah laknat. Ya. Pelit lu gak dibagi-bagi udah. Dan enggak dong, horor loh kata-katanya. Aku melaknat. Ya. Jadi kudu ngomong. Ya. Nah, ya bahasa sederhananya mah pelit lu udah kasih lu gak mau ngasih sama orang. Jadi tapi nggak boleh sembarangan ngomong. Jangan ngomong dalil, jangan ngomong hadis, jangan ngomong ayat kalau ngawur. Nah, mama nggak berani itu.
Karena mama juga punya guru, ya kan? Mama juga punya buku untuk mama jadi apa namanya? Jadi rujukan untuk mama. Oh ini. Dan mama nggak sembarangan ya bang. Mama begitu tahu hadis ini, mama nanya dulu ke Ustadz ini. Mama nanya ke Ustadz. Oh sama. Oh berarti begini jawabannya. Nah kalau kembali lagi kenapa mama bisa membuka diri untuk apa namanya? Apa ya menjadi pendengar, menjadi pendengar seperti dia narkoba gitu yang si itu tehnya yang mah kan kamu yang kerjaan bawa orang. Iya. Kamu yang selalu bawa Enggak, Kiki nggak teman-teman. pernah bawa, dia yang datang nyerahin diri. Iya itu di antaranya. Kayak si Fulan banyak. datang Yang tengah tapi malam ketok-ketok. awalnya kan abang selalu bawa teman-teman Oh, minum iya. 7 orang, 10 orang. Nah, Iya. tapi mereka mengenal, mereka bertanya gitu kan. Akhirnya mereka mungkin merasa nyaman lalu datang bertanya ke mama. Jadi even dia narkoba kan mama nggak bilang dia Tutup, itunya tutup. Mama- Nyokapku jadi ke situ terus. Nggak apa-apa. Mama nggak nyuruh dia berhenti kan. Mama nggak ngomong lu berhenti lu. Dia cuma mama aku diusir. Kamu diusir. Jadi kamu sekarang di mana? Aku di masjid. Kamu mau tinggal di rumah mama? Boleh. Mama bilang begitu. Jadi karena apa ya bang? Mama tuh selalu menempatkan diri mama di posisi dia. Ada nggak sih orang sengaja mau merusak diri? Nggak ada. Nggak ada. Tadi abang bilang kenapa mama nggak disebut ustazah? Ustazah. Saya bukan ustazah. Jadi jangan salah paham ya. Saya bukan ustazah. Saya hamba Allah yang terus mengaji, mencari ilmu agama dengan ustadz-ustadz yang insya Allah recommended banget. Dan saya mau mencari pahala dakwah. Mama jangan pakai salah. Mama tuh ngaji di mana-mana dulu tuh banyak banget sampai kata papa gini, kata Enjit teh gini, cukup ngaji setiap hari kata Enjit kan. Kata Enjit kata papa, biar dulu aktivitas Nina arisan. Kongko yang dia bawa pulang tuh dunia doang tuh bah kata si papa. Sekarang abah lihat kalau dia pulang ngaji yang dia bawa ayat kata si papa tuh gitu. Dan itu tuh bener gitu. Si papa itu lur ya, kalau mama sehari nggak marah, dicari sama dia. Jadi dibikin digoda biar ngomel, ya Allah Din, kalau nggak ya Allah yang, ya Allah Rat. Ada bunyi begitu baru terus dia ngomongin, istri gua ada di rumah gitu. Si papa. Ya gitu ya. Jadi singkat cerita, ya itulah backgroundnya mama sampai akhirnya mama Jadi tempat curhat. memantapkan diri untuk menjadi umatnya Rasulullah, makhluknya Allah yang seperti hari ini. Gitu kan? Ya Allah masih jauh bang. Percaya nggak sih bang? Kiki kadang gini mah. Sampai bilang Kiki kadang mikir gini loh mah. Jauh itu nggak bisa jadi barometer loh. Jauhnya orang. Tahu nggak sih mama gede hatinya gimana bang? Kenapa? Andai kata mama tidak mengenal Allah, mama nggak berani menghadap Allah. Terlalu banyak dosa yang ada pada diri mama. Dari mulai mata, telinga, lisan, hati, pikiran segala macam. Tapi karena mama kenal Allah, Allah tuh punya stok kasih sayang 99% yang Allah simpan. Karena Allah cuma turunkan satu untuk kita semua. Mama sayang sama abang. Itu sepersekian dari banyak orang. Abang bandel, datang ke mama minta maafin kan. Mama saya udah jangan nakal lagi ya, nurut sama mama. Enggak mama buang kan abang. Iya. Jadi abang, gimana Allah ya sayangin. Ini kayak obrolan Kiki dulu sama mama kan. Allah tuh kayak orang tua. Kayak seorang ibu kepada anak. Allah bahkan tuh, menurunkan agama aja kenapa nggak langsung Islam? Jangan bilang Allah seperti ibu dan pokoknya Allah itu adalah zat yang maha istimewa, yang sifatnya juga istimewa, segala sifatnya, kasih sayangnya juga nggak terbatas gitu ya. Gini, kalau mau bahasanya kan, konglomerat yang nggak pernah bangkrut tuh Allah kalau kita bicara fulus, ya kan? Kenapa kita mesti berlindung kepada perusahaan atau yang suaminya Ingat Umar, jadi mama papanya mama kan dulu kalau minta sama Allah, butuh duit berapa? 100 juta. Minta 1 miliar. Nanti sama Allah nggak mungkin 1 miliar, pasti dikurangin. Minimal kan separuhnya. Kan minimal separuhnya. Allah punya semua. Jadi mama tuh, ya sayang, gue pegel. Bukan ngakalin ya, bukan ngakalin Allah maksudnya. Bukan gini, gue pegel sama anak-anak gue gitu ya. Tapi gue nggak bisa stop sayang sama dia. Bayangin bang, ini Allah loh. Makanya kan di mata Rasulullah juga makhluk paling istimewa. Umat paling istimewa itu kan kita, karena tidak ditemenin oleh Rasulullah. Itu ceritanya beda nah. Itu beda bang. Nanti deh. Enggak, maksudnya itu juga salah satu ya. Itu salah satu bentuk cintanya Allah gitu. Rasulullah, jadi gini, Rasulullah kita punya Allah yang luar biasa kasih, dan kita punya Nabi Muhammad
punya pemimpin Wassalam. yang selalu umatnya yang dia pikirin. Anyway, kurang lebih itulah ya backgroundnya mama. Ini kan tuh kenapa gitu. mama kok Ya. mau nampung orang-orang yang bermasalah, orang yang begini begitu. Tapi mama nggak sembarangan nampung loh bang. Yang kalau yang berkaitannya dengan khilafiyah gitu ya, hukum-hukum kayak fikih gitu, mama nggak berani kasih jawaban. Oh ya enggak. Tapi mama Makanya- bantu nanya, ini ada saudara saya masalah ini. Tapi kalau masalah hablum minan nas, kehidupan anak-anak, karena saya yakin, mama yakin, kita bicara anak-anak narkoba deh bang ya. Nggak ada yang mau pakai nama. Mama Nggak yakin ada yang mau. orang-orang yang kena itu, orang-orang yang hatinya halus, Pasti. salah memaintain hati, Ya. baper, ngerusak diri, kan bodoh. Ya. Atau Tapi aslinya ngerasa mereka anak tidak baik. mendapatkan kebahagiaan di sini, Kenapa? cari kebahagiaan Ah, di sini. jadi gua nggak disayang, Ya. gua nggak ini. Jadi rata-rata mama mempelajari anak-anak yang kebetulan ada di. Kiki berani disclaimer itu 99%. Iya. Rata-rata anak baik, Ada dia yang merasa memang- tidak diorangkan, dia merasa gua nggak dianggap karena gua punya duit, gak punya duit, gua merasa dianaktirikan. Ada yang nggak begitu emang karena emang narkoba Jadi- aja hidupnya pas gue ada, Itu tapi itu satu mah persen lah itu. Iya, itu mah udah nasib 99% buruk. ya. Kalau memang dia tidak punya alasan untuk merusak diri itu nasib buruk. Cuman itu salah. Kenapa lu maintain itu? Makanya mama selalu bilang sholat. Nanti dari sholat Allah benahi. Ya. Gitu. So, Nah, anyway, ya itu kurang lebih ya, Mama Nina tuh gitu, Lur. Kalau ngomong menggebu-gebu. Jadi kalau Iya. kalau lu ngelihat gua Iya. kenapa si Abang tuh kalau ngomong ofensif gitu kesannya, ya gimana dong lahir dari rahimnya. Padahal Emang- berusaha ingin berubah, tapi kenapa Iya, ya? Terus muka kita teh gini lagi, Mah. Oh, ya. Udah mana ada kenceng ngomong teh. Ya Allah, tapi sadar loh. Merdeka, Mama, gitu. Jangan, mama tuh sadar. Tapi kenapa nggak bisa berubah diri ya? Udah, Sampai Mbak, kata Mbak Ita, udah nih kalau ngomong berada jangan di- pakai melotot, jangan pakai melotot. Iya, mata kita lupa gimana atuh gitu. Iya. Gitu deh. Kenapa ya? Ya sudahlah ya Ya emang sudahlah, begitu. gimana atuh, Tapi manusia tapi nggak ada yang sempurna. makanya Kiki tuh sering bilang kayak Kak Hari, Kak Ali dan yang lain lah beberapa teman-teman Kiki gitu ya. Tolong jangan nilai, lihat, dengar gua dari cara gua berbicara dan wajah gua berbicara. Karena nanti lu salah nerima. Sama gue bukan lagi marah, cuman nada gue emang segitu gitu. Nah, seperti yang gue janjiin dulur-dulur untuk episode awal ini juga gue tetap membuka pertanyaan-pertanyaan yang ada beberapa pertanyaan yang nyeleneh, ada beberapa pertanyaan juga yang kira-rasa menarik untuk dijawab. Dan episode kedepannya kalian tetap boleh tanya dan gue akan mencoba nyari jawaban. Tapi garis bawahin ya, kita di sini seperti yang gue bilang di awal, gue kepengen berdiskusi sama nyokap tentunya, Ngobrol lah. sama mama ngobrol. Dan teman-teman dulur-dulur semua boleh ikutan seputar masalah hidup, seputar Dan ini masalah ngobrol ya, keseharian, bukan ceramah loh. Ini bukan ngobrol. ini diskusi Mama aja. tidak punya kapasitas itu. Iya, gue bukan ustadz, mama bukan Bukan ustazah, tapi kami berdua memang berkomitmen ingin berdakwah, Yes. ingin bersiar. Yes. Kalau mama caranya gini, kalau gue dengan karya-karya gue, Iya. dengan lagu-lagu gue misalnya, dengan materi-materi stand up gue misalnya, dengan konten-konten gue di sosial media, itu cara gue yang mudah-mudahan Allah ngeridoin itu. Tapi Amin. insya Allah sampai hari ini kayaknya Kiki agak pede Allah ngasih izin karena ada Amin. aja jalannya gitu. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan para dulur-dulur magic yang luar biasa. Ini ajaib nih, manusia-manusia ajaib isinya. Yang pertama nih, Mah. Ini ada Usama Harbatah. Usama Harbatah tuh Tahu, Usama, Mama. tahu kan Usama Tahu, Sirase. tahu, Harbatah. Nanya kok bisa Ibu kuat ngadepin Fikri kan Jahil. Selama web series tuh yang sering digoda tuh Usama. Ya Allah, Mah, lu jangan dendam dari hati ya, Mah ya. Lu yang paling sering gua goda, paling gue sering. Masya Allah, rezekinya baik. Ini anak baik, istrinya Masya Allah. Baik. Sepanjang syuting kalau istrinya ada di lokasi syuting digoda. Alhamdulillah. Laki lo yang godain bule gitu. Tapi istrinya enggak apa-apa. Laki gue emang suami kalau di luar rumah rezeki. Berarti Istrinya benar. begitu, Mah, ya Berarti Allah. benar, kan? Istrinya Orang begitu kan. baik, Giginya orang gini doang. baik. Gitu sampai gemes gak masih Usama. Yalah, tapi Masya Allah, Mah, I love you, Mah. Usama nanya, Kok, Mah? Usama, Mah. Usama, oh iya, Usama. oke. Kok kuat ngadepin Kiki? Kan kamu nggak tahu gimana saya ngadepin Kiki. Mau diceritain nggak? Boleh, Waktu abang bandel. ceritain. Fikri dulu ketahuan ngerokok. Pertama dia ketahuan ngerokok. Nggak pakai kompromi. Mama usir. Mama usir, tahu nggak Usama? Mama usir sehari 2 hari gitu ya. Terus tapi kontrol namanya juga anak kan. Satu masa temennya sok jadi pahlawan. Sebentar, sorry. Gua kabur dari nyokap bokap nggak bisa. Nah ini bukan apa sih, beruntungnya gue, tapi apes dari sisi jokes ya, dari sisi bercanda gue tuh agak sial.
sialnya gue lahir dari kedua orang tua yang temennya sejagat. Jadi gue nggak bisa lari kemana ketahuan. Anak lu lagi di sini ketahuan. Terus? Udah gitu, nggak pakai bicara kompromi lagi gitu, karena udah jauh-jauh hari kan ngomong komitmen tidak merokok gitu. Kecuali udah tua deh, lu bisa cari duit sendiri bodo amat, atau sembunyi nggak ketahuan. Nah kalau nggak ketahuan bodo amat. Kalau ketahuan ya ini ketahuan konsekuensinya tak usir. Tapi mama kontrol, mama datang ke sekolahan, Fikri datang nggak sekolah, datang bu, ya oke. Satu masa temennya sok jadi pahlawan, datang ke rumah tante. Fikri itu sebetulnya dia mau pulang asal sama tante dijemput biar pulang gini maksudnya kan. Jadi aku yang suruh jemput, Fikri tetap gagah nih, gue sih nggak mau pulang tapi nyokap gue yang jemput gue pulang kan gitu. Oh langsung mama bilang begini, oke sebentar ya. Mama masuk ke dalam nyari kantong kresek gede, mama keduk tuh baju dia dari lemari, brus masuk semua ke kresek, tak ikat seret. Gue kasih ke teman dia, nih kasih, jangan pulang. Dah, gitu. Bro, bapak gua jangan bapak kamu gua pikir. anak jenderal, anak tentara. Nah kalau Anak emak tentara. gua anak pesantren, lu bayangin nggak kenceng apa hidup gue kalau lu mau tahu. Tapi berimbang dengan keasikan mereka. Tapi tetap mamah tuh memperlakukan anak-anak mamah tuh milih nggak boleh. Hati-hati, jangan sok nih. Anak kita udah bisa milih, lu mau pakai baju sendiri, nanti nangis lu udah pada tua. Iya. Udah pada dewasa, dia nggak bisa kita kasih tahu. Selama dia ada dalam pegangan kita, jangan dia kasih hak untuk memilih. Pakai baju ya kita yang milihin, sekolah kita yang milihin. Sampai dia jadi orang, dia paham dewasa. Kita cuma ngomong, nih jalan yang mama udah kasih, lu jemput takdir lu. Jadi nggak ada penyesalan jadi orang tua. Nanti di padang mahsyar Allah tahu. Kita sebagai orang tua sudah mempersiapkan dia anak kita bahwa kalau lu ambil jalan kiri ini mulus tapi di ujung lu masuk jurang. Kalau lu ambil jalan kanan capek memang tapi lu dapat bonus nanti di ujungnya, istana yang indah di dalam surga. Kan gitu. Kadang kalaupun ujung ya kalau analogi gitu kadang gini. Ujungnya enak sekalipun kalau mendapatkannya dengan cara yang mudah, kenikmatan itu tidak bisa dinikmati secara keseluruhan. Beda. Ini mama nanti takut tadi kan mama bekalin baju sekantong. Wah, drop say kan dia. Akhirnya tapi mama pantau dia ada di rumah sahabatnya, jadi aku teleponan sama ibunya, mamanya Raffi, kirim beras gitu kan, yang nggak dablek juga anak kita di rumah dia makan, masa kita mau Arfi ya, masa mau dablek gitu ya, kirim buat makan dia. Satu masa dianya udah pengen pulang kan, diantar berbondong-bondong sama keluarganya ke rumah, jadi dia yang balik bukan gue yang nyari. Ayo lanjut apa lagi? Gak bisa men, gak bisa nyokap. Ada yang lain-lain ada. Tapi intinya dari ketiga anakku semua baik, cuman paling berakhlak adalah Fikri. Fikri itu kalau mamah ngobrol, mamah ngasih arahan atau mamah marah tuh serius dengerin. Dia itu cuman diam, nunduk. Kalau dia nggak cocok dia nangis. Shh, tak kaplok. Satu masa ada mama salah kecolongan sampai dia tuh sekolah di Bandung tapi hati mama tetap tidak tenang. Terus dia pas lagi berlibur mama ngajak ngobrol gitu bahwa mama selama abang di Bandung mama nggak tenang, mama begini malam kita ngobrol dia cuma nunduk, dia cuma nangis. Tahu-tahu dia keluar jam 1 jam 2 papanya tak suruh nyari, Masya Allah dia di masjid lagi tahajud katanya, mencari ketenangan. Udah gitu, oh ya udah biarin, jadi cuma diintip sama papahnya kan kebetulan masjidnya nggak jauh dari rumah. Pagi hari sekitar jam 10 jam 9 dia bilang, "Mah abang pindah ke Bogor." gitu. Itu nggak terlalu suka kayak gitu ceritanya sebenarnya. Nggak apa-apa. Karena gini bukan biar jadi motivasi buat biar dia nggak kira mamah kalah sama lu. Oh nggak ada, nyokap gue nggak ada yang bisa ngalahin. Nggak ada, orang tua nggak boleh kalah sama kencang anak. emak gue, bapak gue kencang, kalau udah enggak ya Tapi enggak. benar ya, orang tuanya harus benar dong. Harus bijak. Nah terus ini berkaitan sama yang tadi namanya Ab Maulana nanya ibu, nah mah Bang Fikri ini termasuk tipikal anak yang minta izin dulu atau minta maaf kemudian baru izin? Oh izin. Singkat aja. Izin. Oke mah izin dulu ya. Selalu. Asal kalian tahu ya, saya itu sudah pernah hampir meninggalkan dunia entertain karena waktu itu mama ngomong gini. Ingat banget. Capek mama ngeliat pulang pergi tiap hari boga duit ente mana? Tadi duit we hayo ka mama. Iya. Milih teh nyari pilihan teh jangan nyusahin mama atuh minimal gitu. Iya. Karena dulu mama kepengennya gue kerja anak kantoran, tapi sekarang dia berubah. Dia ngerasa enggak harus tapi nggak maksa. Berbisnis gitu. Mama maunya gue berbisnis. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah mulai percaya buat gue wajar di saat seorang ibu khawatir anaknya di dunia entertain.
Apakah lu kuat melewati itu? Dan alhamdulillah insya Allah sampai akhir hayat gue bisa membuktikan kepada mama bahwa Amin. aku bertahan kok mah di dunia yang mungkin banyak hitamnya ini juga aku bertahan untuk tetap straight. Dan sekarang mama ngedukung gitu. Tapi Sidki mau masuk lu teriak nggak boleh. Karena memang tidak mudah. Memang. Anak-anak Lanjut, Kiki nggak Kiki lanjut, izinin? Lanjut. Kiki Muhammad apa nggak Kiki? Iya, Mama tahu. Terus, oh ini ada adikmu. Siapa? Mahdi Bolebet. Aduh. Apa kata? Nasihat terbaik dalam menyikapi Ibu mau tanya nasihat terbaik dalam menyikapi problem-problem dalam rumah tangga. Nasihat terbaik. Enggak, maksudnya emak gue itu tempat nasihat terbaik problem rumah tangga. Mahdi lagi kasih tahu Mahdi. Ya, Mahdi. Komen, bukan nanya. Terus ada yang pengen nanti kesini aja. Maunya kesana datang ke lokasi syuting nanya langsung. Boleh? Silakan. Boleh. Insyaallah. Oke, aku mau tanya gimana reaksi mama saat anaknya menjadi musisi? Apakah merestui atau sempat kepikiran hal-hal aneh dalam dunia musik? Kalau mama yang tadi mama bilang di awal, pokoknya gue udah bekalin lu agama, lu tahu apa yang Allah suka, lu tahu apa yang Allah nggak suka, lu jemput takdir lu. Selesai. Ya, tanggung jawab sudah di tanganku. Tanggung jawab di Sudah tangan bukan dia. di tangan Jadi yang itu gue. jangan Ya, mama ya. nggak bisa secara Detail ya. spesifik detail nggak bisa. Mang nitip satu pertanyaan, ini menarik karena berkaitan dengan hari ini. Ibu lalu ayah. Pertanyaannya, jika kelak anaknya berumah tangga, apakah kekhawatiran seorang ibu untuk anak laki-lakinya terkait hal ini? Hatur nuhun. Ibu baru bapak. Nah, Anaknya jadi setelah jelas anaknya nggak gitu? berumah tangga, Kehilangan nggak gitu? pernyataan ini masih tetap berkaitan nggak sama anak laki-lakinya? Iya dong. Anak lelaki itu dia bertanggung jawab terhadap ibunya, dia bertanggung jawab terhadap saudara perempuannya. Ini mama kasih tahu ya. Nih para istri nih ya. Kalau suaminya nggak bakti sama orang tua, lo siap-siap hancur lo. Jadi kalian sebagai istri ya, pantau suamimu. Ya, udah telepon mama belum? Udah berkabar sama mama belum? Kalau dapat duit nih, udah ngirim ke mama belum? Tahu, itu adalah cara kamu berniaga dengan Allah supaya kalian jadi orang kaya. Cuma satu aja pesan mama ya. Ingatkan suamimu saat dia lupa pada ibunya. Biar kalian selamat. Kamunya seanakmu. Untuk para istri. Untuk para suami, ingat dari lu lahir sampai lu masuk liang kubur, tanggung jawab ibu lu ada di lu. Iya, saudara perempuan juga ada. Saudara perempuan juga. Makanya kan kalau waris kan laki-laki dapat dua bagian. Laki-laki suruh cari duit sendiri ya, kalau ya dibantu tolong. Cuma kan maksudnya sebatas bantu, bukan kewajiban mutlak. Tidak. Kalau perempuan iya. Ya, oke. Makanya kan nikah kalau papanya nggak ada, abang. Nah, ini agak apa sih gue? Apa? Karena ada adik laki-laki gue juga diamanahin sama mak nyokap, sama bokap. Tetap harus ada di tangan lu ya. Oh iya dong, itu mah harus. Jadi udah hitungannya wajib tuh anak laki satu tuh, Iya. si bungsu. Tapi nggak apa-apa Ki, aman Ki. Insya Allah doain lama lu, gue rezeki. Paling baik anak mama Sidki. Iya. Paling baik, paling berakhlak si Fikri. Yang lain juga baik sih. Iya. Kesannya ada yang tidak baik. Enggak ada yang berani. Semuanya baik, semuanya istimewa. Gak ada yang berani sama mama. Mama galak. Masya Allah. Kita suka ngelawan tapi berujung menyesal. Karena kita tahu itu saat emosi datang. Nggak maksudnya kalau kita lagi sebel sama mama tuh, iya gitu, terus ujungnya kita, iya. ya Allah dosain kemarin sama si mama. Nanti besoknya. Mama kejual Roman, ntar lu gede lu paham maksud mama. Selalu begitu. Ini ada satu akun media sebenarnya. Iya. Tapi di balik media anak-anak media ini, Kiki kenal. Oke. Nah, masya Allahnya, Yonak bangor-bangor mah, bandel-bandel, segala rupa dicobain. Tapi ya bandel di koridor manusia ya, tidak yang zolim. Pokoknya buat anak. Ya. Dan mereka tuh, masya Allah, Allah mabarik fi, sepakat bahwa penyelamat hidup mereka tuh karena cintanya mereka pada ibunya mereka. Pertanyaan dari mereka yang pertama, itu bagaimana pengalaman mama dengan cinta dan hubungan sehingga pengalaman tersebut membentuk pandangan mama dalam kehidupan. Ya mungkin kayaknya ini lebih mendekati kepada pasangan hidup mama sih, hubungan cinta mama sama papa. Tapi mama bisa mencintai pasangan hidup tuh setelah mama cinta Allah, nggak bisa. Jadi pertama cinta kita kepada Allah. Nah dari cinta kita kepada Allah kita ngerti bagaimana cara kita mencintai pasangan kita. Kalau kita tidak mencintai Allah, kita cinta sama pasangan kita yang manisnya doang bang. Ya. Yang pahit-pahitnya kita nggak jadi cinta jadinya, sebel. Gitu. Tipis tau mah perbedaan gini pemahaman tentang kita berubah karena kita, ya orang yang kita cinta sama Allah memberikan orang yang kita cinta untuk merubah kita tuh orang miss di situ jauh loh kalau miss di situ padahal tipis. Makanya mama suka heran kalau ada yang bilang jangan bawa Allah dulu deh, nggak bisa. Bagaimana jangan bawa Allah dulu, Allah tuh ruh. Aku menjadi baik gara-gara kekasih. Pret.
Nggak ada cerita. Enak aja lu. Ya kan? Pret. Jadi pertama itu ya Allah yang menitipkan cinta. Cuman kadang setan menyelewengkan cinta itu untuk melakukan hal-hal yang pengkhianatan dari cinta Allah gitu ya. Makanya cinta itu mulia, cinta itu agung, cinta itu eksklusif, cinta itu barang mahal, Bang. Ya. Jadi jangan diacak-kabret gitu, jangan diubrut-ubrut gitu, jangan gitu ya. Jadi setelah kita cinta kepada Allah, maka cinta itu kita bagi. Istilahnya karena kita menikah gitu kan, setelah halal, nah bagi cinta kita kepada suami. Cinta yang agung, cinta yang mulia itu kita menerima kekurangan, Bang. Kalau kelebihan itu semua orang bisa. Semua orang suka yang namanya manis. Hampir semua orang suka ya. Aneh aja gak suka manis, ya. Tapi pahit itu gak suka. Tapi saat kita selalu melibatkan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus itu, saat kita menerima kepahitan gitu ya, muncul rasa cinta. Ya Allah tolong suamiku, kalau kita bicara suami ya, dia sedang berbuat dolim kepadaku, aku nggak mau dia dosa ya Allah. Itu cinta. Dia kepengen lakinya selamat karena cinta. Ngerti nggak? Jadi cinta Allah dulu kan. Nanti dari cinta Allah tuh multi level gitu. Kita bagi ke anak, kita bagi ke suami ya, kita bagi ke anak. Dan biasanya cinta yang tulus itu tidak ingin memiliki itu tidak. Cinta yang murni itu cinta yang lu happy, gue happy. Lu nggak happy, gue nggak happy. Itu cinta. Jangan gini, yang penting gue happy. Lu nurut sama gue. Even yang dia beri halal loh, Bang. Nih ya, ini enak, ini enak. Tapi dia nggak suka. Padahal itu halal. Tapi dia nggak suka. Itu dia bukan cinta sama orang yang gue pengen lu ngerasain itu enak. Hakikatnya dia sedang menunjukkan egonya. Nggak kan suka ada. Lu cobain ini enak, lu nurut sama gue. Itu orang nggak suka, jangan. Tapi ada yang menarik dari kalimat apa yang dikutip. Orang tuh maunya yang enak. Yang enak pasti diterima, yang enak gak diterima. Itu gak ada cinta berarti. Padahal kalau dari Allah tuh enak semua loh. Iya dong, pasti. Tapi susah diterima. Iya. Iya, kayak gini. Fun fact gitu. Sebetulnya gini ya, simpelnya gini. Kita ke dokter, kita sakit. Lagi merana ke dokter kudu disuntik, merana lagi ya. Udah dong, udah disuntik. Padahal dikasih obat, enak gitu teh. Dikasih obatnya pahit gitu ya. Ada lagi yang mesti diinfus gak enak semua. Tapi itu cinta. Karena lu sehat. Nurut gitu sama Allah teh nurut. Jadi bukan berarti gini ya Bang, bukan yang nurut sama Allah tuh hidupnya terus manis, enggak. Justru orang yang mau nurut sama Allah saat ada ketidaknyamanan karena dia nurut sama Allah, dia menyikapi ketidaknyamanan itu dengan cinta dia kepada Allah. Mantap. Gitu. Jadi emang awalin dan dasarin semua cintanya sama Allah. Sama Allah, nggak bisa. Nanti cinta-cinta yang lainnya akan menuntun lu ke titik-titik yang pasti jauh. Mama mau bukti deh kalau ada orang yang bilang cintanya nggak ke Allah dulu. Sok, ayo kesini datang ke rumah Mama. Nggak hari ini besok, nggak besok lusa lu bakal benjol, lu bakal nyusruk. Pasti. Lu bakal kecewa. Iya, nyusruk lu kecewa. Pasti. Tapi kalau cinta dulu kepada Allah, saat menerima ketidaknyamanan dari pasangan itu, yang muncul rasa cintanya, ya Allah tolong suamiku zalim kepadaku atau istri. Ya Allah, pahamkan istriku, dia harus taat ke aku. Gitu. Itu cinta yang keren. Oke, pertanyaan dari teman-teman AJ Avenue yang kedua. Apa yang Mama harapin dari masa depan aku, si buah hati Mama, dan bagaimana aku bisa buat Mama bangga? Oke. Mungkin nih anak-anak lagi pada nempatin dirinya sebagai anak Mama lah. Iya. Mama mungkin bisa mewakili mamahnya mereka. Yang pasti, Mama pertama tadi apa teh? Gimana caranya supaya apa yang Mama harapin dari masa depan aku? Dan apa yang bisa bikin Mama bangga dariku? Iya. Harapan Mama untuk masa depan kalian itu tentunya kalian menjadi hamba Allah yang bisa memantaskan diri di hadapan Allah. Aman tuh Bang. Aman Bang. Ya. Amin. Nah, masa depan. Kebanggaan Mama gak usah nanya yang lain. Lu pantas, lu bisa memantaskan diri di hadapan Allah. Mana ada orang tua yang gak bangga? Mana? Kecuali tapi ada loh. dengerin, kecuali ada pengecualian karena zaman. Ya, tapi kita tidak boleh membenci orang tua kita. Pasti orang tua Jangan jadikan itu alasan ya. Jangan jadikan alasan apapun untuk menjadikan diri kamu tidak pantas atau tidak mulia di hadapan Allah. Jangan. Jangan. Dan jangan jadikan masa kelammu penghalang masa depanmu. Itu bodoh. Berarti jawabannya gini. Koreksi kalau salah nih. Jadi jawabannya gini. Jangan nanya ke ibu lu.
gimana caranya supaya dia bangga, apa yang dia mau dari lu, tapi berusaha menjadi makhluk yang baik buat Allah, karena itu otomatis akan membuat dia bangga, otomatis akan membuat akan memenuhi harapan. Nah, itu dia. jawabannya. Makanya dia nanya gimana supaya mama bangga. Mana ada orang tua yang gak bangga anaknya layak di hadapan Allah. Pantaskan dirimu di hadapan Allah. Otomatis maka kau akan bangga. tenggelam dalam kebahagiaan. Kamu akan tenggelam dalam kebahagiaan. Tapi kalau kau tinggalkan Allah, siap-siap kau tenggelam dalam derita. Wis, Semua ibu bakal gitu gak sih? iyalah. Pada dasarnya. Ibu yang ibu benar ya. Quotes unquotes. Tanda Ibu kutip tuh gini ada ya. ibu yang mungkin pemahamannya belum ini, tapi mungkin dia nggak sadar kali. Ini ada bang. Nah, mungkin latar belakang. Iya. Ngerti nggak sih? Background. Sebetulnya sebab akibat sih. Dan mama selalu merasa kasihan gitu. Kasihan mungkin dia masa kecilnya. Jadi mama setiap kali melihat ada pembunuhan, ini pembantaian, mama pengen tahu ini anak dulunya Background-nya. gimana. Gitu. Jadi Itu yang lagi sering bahas sama Bang MJ tuh. Dia lagi bikin konten jadi sama Bang mama MJ selalu tanya tentang masa kecil. gimana masa kecil dia, kok dia bisa seperti ini, pasti sebab akibat. Pun ibu-ibu yang apa namanya, seperti kemarin ada kabar yang ibu membunuh 4 anaknya gitu kan, kasihan dia pikir derita dunia itu selesai saat dia mati, kan enggak. Kan derita dunia itu hanya 1% dibagi sekian banyak manusia. Derita akhirat horor loh bang. Ini menarik nih, Bang MJ. Ini yang lagi kita mau bikin loh kontennya. Jadi kita sama Bang MJ ada yang lagi ngolah-ngolah sampah plastik. Iya. Kita lagi bikin konten tentang itu. Lu hari ini menjadi seperti ini. Waktu kecil tuh gimana gitu. Ya, Tapi tidak menafikan, jangan gini ya, mak gua dulu nggak ngurusin, nggak ada. Mak gua dulu jahatin gua, nggak ada. Lu harus patuh pada ibumu, tanda kutip ya, kalau di surat Luqman kalau nggak salah ayatnya ke-15. Jadi tetap taati ibumu meskipun orang tuamu, meskipun dia untuk memerintahkan kalian melakukan sesuatu, even itu harus meninggalkan agama itu tuh, atau melawan Allah tuh ya, jangan lakukan perintahnya, tapi perlakukan dia dengan baik. Jadi nggak ada excuse ya. Jadi bukan diikutin 100% plek ketiplek yang dia minta. Sikap. Tapi sikap lo harus tetap hormat, baik. harus tetap taat, harus tetap baik, harus tetap mencintai, tetap dengan tutur kata yang oke dan harus. Nah, permintaannya yang nggak bagus sih jangan dilakuin. Jangan lakuin. Iyahin biar dia tenang aja. Iya. Dipahamkan dulu nih, dipahamkan kan ke nih. Pahamkan ya udah deh mah, udah. Iya gitu, mah. apa Gitu. ya. Anyway ada sedikit cerita menarik, fun fact-nya gue pernah sholat subuh 2 kali. Karena yang salah gue kan jarang sholat ya. Bukan jarang sholat, jangan suka bilang jarang sholat, suka telat. Waktu itu Kiki sholatnya belang bentong, emang Kiki. Waktu kamu ada dalam genggamanku nggak ada belang bentong, kan digeder. Iya. Nggak pakai bel, rumahnya medot. Iya. Kamu pakai bel dan kebluk tidurnya susah Udah dibangunin. sholat, beres sholat, terus si mama, bang ya Allah sholat atuh, sholatnya penting bla 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 bla. Karena gue capek ngedengar dia ngomel ya, daripada ngomel ya udah iya mah. Nggak gini yang komplit dong. Bang sholat ya, subuh sholat. Udah mah, jangan bohong-bohong, sholat. Ya. Udah mah. Maksudnya Kiki mau ngalusin biar bisa nggak diceritain. Bangun. Terus akhirnya dia sholat. Ya karena sebab akibat. Iya. Akhirnya dia bangun, dia sholat dong. Pas dia sholat yang kedua kali, temennya yang pada nginep keluar. Bang lu sholat apa? Sholat subuh. Kan lu tadi udah sholat sama gua. Gak apa-apa deh biar nyokap gue tenang. Gitu. Mama lihat, mama tahu. Mama tahu gitu. Hah? Oh udah sholat. Oh udah sholat, ya udah alhamdulillah. Kalau bilang maaf ntar gede kepala. Oh udah sholat ya udah alhamdulillah. Gitu. Gengsi dia, gengsinya gede banget. Gengsinya positif ya, bukan gengsi jelek. Pertanyaan terakhir dari IDF New. Bagaimana cara mama mendapatkan kekuatan dan kesabaran dalam waktu-waktu sulit, dan bagaimana cara agar aku juga bisa ngebangun kualitas tersebut? Waktu ada ujian maksudnya? Iya. Ada masalah. Waktu mama dapat tempat dan segala macam, gimana caranya mama bisa ngebangun kesabaran dan kekuatan dalam diri mama di waktu-waktu lagi sulit? Ya. Terus aku harus gimana nih mas? Gimana cara ngebangun kualitas itu? Caranya yang pertama nih, mama kalau lagi dulu waktu mama belum cukup ilmu, sekarang juga belum cukup kan informasi tentang ini gitu, tentang masalah dalam hidup itu, mama belum baca Quran dengan terjemahnya gitu. Makanya penting baca Quran tuh pakai terjemah ya. Sekilas info ya, guru mama tuh 3 guru Al-Quran tuh ya. Yang huruf, yang tajwid, yang yang apa? Makharijul huruf, huruf ya ABC-nya gitu kalau kata bahasa huruf kapital mah. Terus tajwidnya, terus membaca lancarnya gitu. Tapi mama tidak pernah baca terjemahnya. Ternyata setelah mama baca terjemahnya, Masya Allah. Makanya gak salah tuh orang-orang yang tadinya tidak Islam di luar sana, dia membaca Al-Quran, dia membaca terjemahnya, ternyata semua rumus kehidupan ada di dalam Al-Quran. Tetapi realnya, jadi kan artinya gini, realnya sholat jangan ditinggal.
Karena setiap hari kita lapor sama Allah dan Allah menunggu. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Ya. Jadi setiap kamu ada masalah, jangan pernah tinggalkan sholat. Tapi kan gak semudah itu memang iya. Dan gak terus masalah jadi hilang. Mama bangun keyakinan hati mama. Mama bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini masalah terjadi engkau izinkan ya Allah, aku kembalikan kepadamu. Dan mama suka begini nih, dulu Dinia pikir mama rada eblek gitu, suka ngomong sendiri. Sekarang mama kunci kamar ya. Mama duduk, mama menghadap ke tembok. Eblek itu apa? Mama tuh suka punya bahasa sendiri tau. Jadi makanya ngomong sendiri lah gitu. Mama menghadap tembok, terus mama tunjuk, padahal nggak ada yang kelihatan. Ya. Cuman mama memvisualisasikan gitu seolah-olah nih masalah ada di depan mata. Terus mama tunjuk begini, hei masalah, lu mau ngalahin gue? Nggak bisa. Sebesar apapun lu, gue punya Allah yang lebih besar dari masalah yang bisa menyelesaikan masalah gue. Udah, bangun. Terus ingat kata Allah, Al-Quran bilang, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Ya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kau kufur, azabku pedih. Jadi udah kejatuhan tangga, ngambek, kenapa ini tangga? Datang lagi genteng. Padahal orang Indonesia tuh paling punya modal itu tau. Dengerin, genteng. Udah genteng, rengnya jatuh. Karena apa? Karena kufur. Coba waktu kejatuhan tangga, kejatuhan, alhamdulillah tangan gue bisa nahan. Ya. Itu termasuk orang bersyukur. Orang Indonesia itu juga punya penguat itulah. Nah, untung. Iya, untung. Nah, Selalu di situ. untung. Jadi itu kaitannya itu nggak bisa lepas tuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu diberikan nikmat kamu bersyukur, maka aku tambah. La in syakartum, kalau aku berikan nikmat kamu bersyukur, dan kalau kamu mengkufuri nikmatku maka siksaku amat pedih. Kalau bersyukur aku tambah, kalau mengkufuri aku marahku amat pedih. Walain kafartum inna azabku amat pedih. Ini yang ngomong Al-Quran ya, bukan mama. Yang ngomong Al-Quran. Seperti begini. Kita sekolah nih bang. Ujian dong ya. Tiba-tiba ada 5 murid yang nilainya nggak cukup. Harus apa? Remedial. Di hair. Dulu hair. Sekarang tua gue remedial. Tua lu. Diulang. Remedial namanya. Remedial. Oke. Kita setiap hari berdoa. Minta diampuni dosa. Oke, kata Allah. Allah pilih kita. Maka saat ujian datang, bersyukur itu remedial dari Allah. Berarti Allah merespon permintaan kita. Ya. Ada orang yang dosanya bertumpuk, Allah biarkan dalam kesesatan. Allah yang ngomong, makanya baca Al-Quran pakai terjemah. Allah ngomong di Al-Baqarah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim marad. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar ghisyawah wa lahum adzabun adzim. Allah hatamkan hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah bikin tuli pendengarannya. Wa ala absarihim. Allah bikin buta. Kupingnya dengar, lu sholat ya 5 waktu, jangan sampai nggak sholat tuh, hidup udah susah lu nggak mau sholat. Dengar tapi dia tidak sholat. Ya dong, dia melihat bencana-bencana alam yang luar biasa dahsyat. Bencana alam turun tuh jangan geometri fisika, apa sih itu yang orang-orang pintar tuh ngomong apa? Menurut apa haba-haba itu. Cuaca dan lempengan buat mama pret itu nggak ada. Allah sedang menegur karena banyak orang yang tidak taat pada Allah di situ. Ya kan? Nah, itu remedial. Ngerti? Supaya apa bang? Supaya bisa naik kelas. Ya. Jadi ini kasih tahu sama teman-teman abang. Kalau dapat musibah bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena banyak orang yang dapat musibah bukannya dia koreksi diri, tapi dia mengecam. Bahkan kurang ajarnya Allah yang dikecam dengan bahasa mau Allah apa sih? Nah itu hati-hati. Dikasih deh, gue mau. Gile, Allah ditantang yang bikin langit dan bumi beserta isinya, lu tantang gegabah. Sederhananya Kiki punya pengalaman yang mungkin juga kalian dulu bisa ngerasain. Gue Ali sama Hari itu dulu pernah ada di posisi beli kopi aja nggak kebeli, beli rokok aja sebatang nggak ada. Jawabannya ternyata husnuzon, berpikir positif kepada Allah. Karena di waktu yang bertepatan ada satu sahabat kami yang kesusahan uang karena istrinya melahirkan, mau keluar dari rumah sakit nggak bisa, nggak ada duit. Akhirnya Ki bilang, boleh nggak gue buka open donasi buat bantu lo. Takutnya lo kecil hati kan ada gitu ya. Iya. Oh nggak apa-apa gitu, yang penting ketolong lah, yang penting bisa keluar dari rumah sakit karena nambah hari nambah bayaran nih. Ini can kabayar ya. Bikin nyebar beberapa orang, alhamdulillah banyak donasi, itu dari donasi udah dibayarin lah, singkat cerita udah dibayarin, sisalah 2 juta. 2 juta Kiki tanya kayak yang donasiin. Yang donasiin kasihin aja nggak apa-apa Fik, terserah lu atur. Gue kasihin aja ya, karena kan butuh biaya pasti nih. Iya. Baru ngelahirin.
kasihin ke mereka, ke pasangan suami istri ini buat anaknya. Sudah bertiga kumpul. Kerennya kita ya gitu. Padahal kalau kita, dan anyway, fun fact-nya yang ngasih donasinya Kiki kasih laporan ngambek, Ge. Apaan sih lu pakai ngasih report? Kayak ke siapa aja gitu ya. Tapi sekali di situ ya kan, di Islam harus. Iya, Kiki tetap ngasih informasi ternyata. karena supaya tidak ada fitnah dan Iya, lain-lain. menghindari. Cuman yang lagi mau dibahas di sini artinya di situ kita punya kesempatan peluang buat culas. Iya dong. Yang ngasih nggak minta laporan. Iya. Yang dikasih juga nggak tahu itu kumpul duit berapa. Iya. Ya. Kita nggak milih itu dong, kita anti duit haram. Kita amit tahu jublah mencari kalau ya apa atau mabaitna, jangan sampai keturunan kami pun punya sifat-sifat seperti itu. Amin. Dikasihin tuh duit, terus kita bertiga mikir gini, keren ya, kita disuruh sama Allah buat ngurusin orang-orang lain nih, diamanahin sama Allah, kita jadi perantara Allah. Bagian kitanya mah, kayaknya mah langsung diurusin sama Allah dah. Enggak, itu mah enggak berapa jam sih? Nggak lama si Manovski datang. 2-3 jam. Nggak sampai, enggak nyampe. Iyalah pokoknya. Malam itu Datang bawa beras sakarung, belanjaan 2 teng-teng, rokok sabulan tak habis-habis. berarti Allah benar kan? Iya. Gak artinya kan ada cikal bakalnya juga. Lu nya juga husnuzon gak kalau lu nya terus berpikir negatif, lu juga bilang oh lu mikir kok gitu. Oke. Nah, selesai itu, dulu. Itu di situ abang dikasih cespleng. Ya kan? Tapi ada masanya Allah bilang belum aku uji. Belum aku sebut kau hambaku yang beriman kalau belum aku uji. Udah nolongin tapi kau tetap hidup susah. Kita ngelewatin fase itu juga sih. Berarti abang lagi naik kelas, Bang. Itu dari sebelumnya kita fase panjang dulu. Itu tuh cerita di ujung. Iya, maksudnya cerita di gini, ujung, di saat kita mencoba mencari. Kita persingkat. Abang membantu, Allah bayar kontan. Mama ngalamin itu, ya kan? Tapi ada kalanya abang membantu, Allah belum bayar. Nah itu. Dan itu ternyata dalam pandangan Allah orang yang jauh lebih istimewa daripada yang dibayar kontan. Kenapa? Dengerin, kenapa? Dia udah lulus nih yang beginian nih. Ya sebentar, teman-teman juga mau cerita. Ini tuh cerita di ujung dari proses yang cukup lumayan panjang waktu itu. Kita berbuat baik dihianatin, ditinggalin, dizolimin, dijelekin. Kita udah habis-habisan nih. Hampir jual barang karena udah bingung nih bertahan gimana, harus bayar kontrakan workshop, lain-lain buat makan nggak ada duit mah. Sampai di ujung cerita dikasih posisi sama Allah beli rokok sebatang aja nggak bisa. Ya Allah mah kita ngerasain bertiga itu asbak dibongkar, dilinting ulang tuh rokok. Saking nggak punya duit buat beli rokok mah. Nah ditutupi dengan cerita itu. Nah di situ baru dapat jawaban. Satu masa kamu membenci rokok. Dapat jawaban. Kita masih sering ditabok tau gara-gara ngerokok sama mama. Satu jawaban di situ. Oh, gitu. Sama Allah dibikin sok coba nih gue pengen tahu. Pleset nggak lu di ujung? Bener nggak lu percaya? Dari kisah cerita yang ini ya, wallahualam mudah-mudahan tidak ada cerita berat lagi ke depannya. Dia juga nggak mau berdoa seperti itu. Nih, tapi Al-Baqarah kalau Allah jangan kasih, berdoa ya begitu. ya. Dengerin. Makanya baca Al-Quran pakai terjemah. Itu mama setelah baca Al-Quran itu yang membahas masalah bla bla bla. Karena ternyata di akhir Al-Baqarah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu penggalan ayatnya. Allah tidak akan memberikan ujian yang kita nggak mampu. Contoh soal anak SD mau ujian, nggak mungkin mata pelajaran ulangannya dari SMA. Itu manusia punya pikir, apalagi Allah. Jadi semua ujian ketidaknyamanan yang harus kita lewati itu Allah taker. Nggak, Allah tuh keren, nggak ada sembarangan kasih, nggak ada. Allah taker. Ngerti nggak? Oh lu lulus, bener nggak lu? Kan gue langsung gak lama gue kasih 3 jam lu manis gitu kan ya. Gue apa namanya? Gue tambah ujian nih gitu ya. Gue tingkatin di levelnya gitu paribasa ya. Ternyata kamu juga tetap tidak meninggalkan aku. Iya. Nah itu Allah suka banget. Nah ya maksudnya kami bertiga itu tidak menerima itu sebagai pertolongan, justru sebenarnya waktu cerita si orang ini tuh kita nerimanya ini kayak ujian terakhir sebelum naik kelas. Pokoknya intinya mah jangan komplain lah sama Allah. Cobaan yang bentuknya nggak kayak cobaan, ngerti gak sih mah? Cerita itu tuh buat harus kita. fair gitu, harus fair. Kalau kita pernah melakukan banyak kesalahan, harus fair kalau ada remedial. Harus fair gitu kan. Dan sebetulnya berkah saat kita kena remedial. Untung orang yang kena remedial. Karena banyak orang yang Allah kunci hatinya, Allah tulikan pendengaran, Allah butakan matanya. Jadi dia udah bener-bener, udah aja hidupnya sia-sia deh, udah. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Itu Allah ngomongnya di Al-Quran. Oke, ini kalau nggak direm aku susah nih. Buset. 2 hari 2 malam ngobrol sama dia itu panjang. Sama jodohnya Pak Udin emang. Nah, sebelum menutup episode pertama, Hari dan Ali ada yang mau ditanyakan? Ali. Udah nggak usah tunjuk-tunjukkan buruan. Siapa yang mau nanya? Oh lu nggak?
Apa? Belum nemu. Oh belum nemu. Ya kamu ngomong aja sih. Belum nemu. Belum nemu ya, Belum nggak nemu. apa-apa. Lu mau nanya apa? Ini sih mah di hidup kan pasti hampir banyaknya itu masalah, Iya, bukan senengnya gitu. iya. Nah, di situ kan selalu banyak saran itu kita hadapin dengan sabar. Nah, caranya kita untuk bersabar nih, contohnya seperti apa dan untuk menguatkan sabarnya itu harus bagaimana gitu. Sabar itu sesuatu hal yang paling gak enak gitu. Makanya Allah bilang apa? Ista'inu bisobri wasolat. Karena beratnya sabar. Kan mukjizatnya Rasulullah juga sabar kan? Dengerin, bukan sholat dulu loh. Saking Allah juga tahu sabar itu gak enak. Berat sabar itu ya. Ngerti? Iya. Kalau pertama mama menyikapinya, mama berdamai dulu dengan diri mama. Soalnya kalau mamanya nggak berdamai dengan diri, habis energi gue gitu. Buat ngadepin masalah. Ngerti? Berdamai dengan diri, caranya gimana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, aku nggak takut. Karena aku punya Engkau. Gak jauh beda. Orang punya masalah, oh ketangkep. Lu punya kenalan nggak? Anak gue ketangkep. Cari orang kan. Dia puja-puja tuh orang. Anak gue kena fitnah atau anak kami selamat. Ini Allah loh. Serahkan masalah itu ke Allah. Ya Allah, aku tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Dan aku sadar, aku selalu meninggalkanmu. Nih, andai kata nih, ya Allah, Ali ini datang ke Allah karena Ali tuh kenal Allah sih sebenarnya. Ali teh bandel. Giliran susah aja Ali datang ke Allah. Tapi kenapa Ali berani? Karena kata Ustadz, kata orang-orang yang ngerti agama. Kata mama kali kata mama. Kata ya mama. oke lah. Kata orang-orang yang mengerti kabar itu, katanya Allah tuh nggak pernah nutup pintu rahmatnya kan. Hambanya yang bersimpuh tuh selalu dia buka pintu, dia nggak pernah tutup. Bahkan dia tunggu hamba-hambanya yang nyeleneh ke sana, nyeleneh ke sini. Setiap hari 5 waktu dipanggil sama Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Baca terjemahnya, makanya Kita yang butuh Allah yang manggil ya, menarik ya? bayangin. Menarik. Kita yang butuh, Allah yang manggil, Allah yang ngasih, Allah kasih terus, komplit. Kitanya kurang ajar, dikasih mata dipakai maksiat, dikasih mulut dipakai fitnah, dikasih kuping buat dengar maksiat, segala macam. Tapi Allah tidak berhenti memberi rahmat. Bahkan kata Allah, datang kepadaku. Seberapa banyak dosa yang kau bawa? Sekarung, aku habiskan dosamu sekarung. Besok datang lagi Ali bawa 3 karung. Ya Allah, aku bawanya 3 karung. Gak apa-apa Ali, gak apa-apa, sini. Datang, sujud, minta ampun, dibuang yang 3 karung. Datang lagi ada blek teh badanannya 7 karung. Allah bilang apa? Andai kata dosamu memenuhi bumi, aku ampuni dosamu. Dosamu memenuhi langit, aku ampuni dosamu. Yang jadi masalah gini bro, lu belum taubat dicabut nyawa itu repot. Karena ada sebagian antara gua kalau udah tua baru gua mau taubat. Emang lu pikir hidup lu sampai tua? Emang lu tahu kapan nyawa dicabut? Kan itu doang masalahnya. Itu. Jadi makanya harus waspada. Treatment diri bahwa sebentar lagi gue dicabut nyawa nih. Sebentar lagi. Jadi saat mau berbuat tidak baik, ingat. Mau buat tidak baik, ingat. Seperti abang bilang, bang kenapa sih bang? Tuh teman-teman abang, babab gitu ya. Kok abang ini? Ya enggak lama. Pokoknya abang prinsipnya, abang mau dengar apa yang mama ngomong lah. Mama nggak perlu ngomong di sini ya. Itu sebabnya abang selalu menolak beberapa kerjaan gitu ya. Karena dia sadar akan konsekuensinya, ya. gitu kan? Dia sadar konsekuensi dia bukan di hadapan manusia ya, di hadapan Allah. Dan saya bangga sama dia. Mama bersyukur, artinya apa yang mama tanamkan perih waktu kecil, dan mama selalu bilang, "Ntar lu gede lu ngerti." Selalu. Mama tuh nggak pengertian. Ntar kalau abang udah gede, abang ngerti. Dan mama tidak pernah takut. Kan saya diklaimnya ibu yang jahat, gak pengertian, gak bijaksana, bla bla bla. Mama bilang apa Ali? Mama cuma bilang, ntar lu gede lu ngerti kenapa mama begini. Kenapa mama? Jawaban singkat dari pertanyaan Ali adalah bagaimana mengasah kesabaran. Menyikapinya yang pertama tadi penjelasannya. Susah deh, susah nak. Caranya gimana dong? Caranya bermitra dengan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beri aku kekuatan ya Allah. Masalah ini Ali gak bisa. Jadi Ali pulangin ke Allah kan, darimu semua yang terjadi kan Allah takdirkan, ya kan? Mama kerampokan, mama bilang apa sama Allah? Atas izinmu ya Allah.
Berarti kesadaran itu yang harus sering dimasukin itu dalam makanya Mama bilang kan berdamai dengan hati, berdamai dengan diri bahwa ini terjadi atas izin Allah dan gue sadar gue banyak dosa. Oh GR aja, Allah lagi sayang nih sama gue gitu. Allah lagi mau remedial nih supaya rapot gue cukup buat nebus tiket surga. Gitu. Paham? Oke. Baik sangka terus sama Allah ya, jangan pernah buruk sangka. Episode ini episode perkenalan, jadi masih banyak mungkin warnanya belang, cahayanya belang, kameranya kepotong-potong dan lain-lain. Tapi gue rasa itu semua nggak ada yang penting ya. Yang penting isi dari obrolannya. Jangan mikirin cahaya, ada ini dan itu. Yang penting isiannya. Isiannya menarik. aja. Isiannya menarik. Dan terima kasih buat yang nontonin dari awal sampai beres karena episode ini cukup panjang dan kedepannya juga mungkin akan cukup panjang. Di setiap bulan puasa kita akan bikin podcast selama seminggu 2 hari, tapi akan ada potongan-potongan dari obrolan ini yang akan gue upload juga di sosial media. Pesan terakhir dari gue, ilmu yang gue dapetin dari nyokap sama bokap itu adalah belajarlah untuk hidup sehari, memperbaiki hari kemarin, mempersiapkan hari esok kalau ada. Artinya kalau kita sadar kita tidak pernah tahu kapan kita berpulang, kita akan selalu berusaha menjadi manusia baik di setiap harinya. Amin. Paling tidak, kalau nyawa besok kita dijemput, hari ini kita sudah mengakhirinya dengan perbuatan yang baik. Terima kasih. Nanti dulu satu lagi, ingat ya, buang pikiran ya, Mama bukan ustazah loh. Ya, saya hamba Allah yang punya wajib untuk dakwah. Itu aja Mama nggak mau Iya, karena Mama bukan ustazah gitu dan jadi salah gitu ya. Udah biarin aja, nanti bakal ada yang bilang Mama ustazah tetap. Jangan, bakal tetap ada netizen, kita nggak bisa dikontrol. Nggak mau, Mama nggak mau. Iya, Mama nggak mau, nggak udah ya terserah. Tapi kan kalau dia tetap nilai mau gimana? Kita udah ngejelasin. Jangan. Biarin terserah lu mau ngomong apa, yang pasti nyokap gue nggak bilang ustazah. Jadi nggak keren tadi, closingnya udah keren. Udah nggak apa-apa itu mah. Intro. Kan tadi udah keren nutupnya. Nggak apa-apa, Mama juga perlu. Saya Mama merasa perlu untuk menyingkirkan pikiran kalian bahwa saya bukan ustazah, saya hamba Allah. Iya, tahu. Dia cuma ngasih tau Mama, jangan berharap tapi karena nanti itu bakal bikin Mama ngedrop. Ya udah nggak usah dibahas itu. Netizennya bakal kekeh. Enggak, netizennya cerdas, pintar. Mama aja manggilnya. Jangan ustazah ya, jangan. Ya udah, cut. Nggak jadi keren gue closingnya. Udah keren-keren tadi. Nggak bisa direm, kan gue udah bilang. Sama Mama tuh nggak bisa direm. Pusing-pusing lo ngedit. Nggak apa-apa. Itu perlu